la zahaba, maka sungguh-sungguh menghilangkan Allah bisam'ihim terhadap pendengaran mereka orang-orang munafik, bimakna dengan makna asma'ihim pendengaran mereka pendengaran mereka orang-orang munafik, wa absarihim dan penglihatan mereka orang-orang munafik, az-zahirati yang zohir, kama sebagaimana zahaba telah menghilangkan Allah bil batinati terhadap penglihatan yang batin, inna sesungguhnya Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu, sya'a yang menghendaki Allah, hu kepada kulli syai'in, qadirun adalah maha kuasa, wa minhu dan diantara kulli syai'in, izhabu menghilangkan ma perkara, zukiro yang telah disebutkan itu ma atau perkara. Ya, alhamdulillah. Baik, logatnya udah bagus-bagus lah ya, alhamdulillah. Penjelasannya secara singkat, bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fih, wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan penjelasannya kepada kita tentang orang-orang munafik masih dengan perumpamaan gitu. Yakadul barku gitu. Yakadu hampir, yakrubu dekat. Qaruba yakrubu itu artinya dekat ya. Makanya ada bahasa taqarrub ya. Taqarrub itu dari kata qaruba yakrubu ditambah tak, taqarraba ya taqarrubu, taqarruban, taqarrub. Kalau pakai ta itu jadi sebuah proses mendekat, taqarrub. Nanti bulan Ramadan tuh waktu kita untuk lebih bertaqarrub kepada Allah. Setiap bulan kita bertaqarrub, setiap hari kita bertaqarrub. Bulan Ramadan taqarrubnya ditambah dengan amal-amal yang lain yang tidak biasa kita lakukan di bulan yang lain. Jadi qaruba itu dekat. Yakadu itu juga sebenarnya artinya dekat, tapi yakadu itu artinya hampir. Hampir dekat. Apa al-barku yakhtafu absarahum? Gitu. Al-barku kilat itu menyambar penglihatan mereka orang-orang munafik. Jadi hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Yakhtafu. Yakhtafu di sini menyambar dalam arti yakhudhu bisur'atin. Yakhudhu itu artinya mengambil. Akhadha yakhudhu. Jadi hampir-hampir kilat itu mengambil penglihatan mereka. Artinya mengambil di sini menghilangkan penglihatan mereka. Bisur'atin dengan cepat. Gitu ya. Kullama adha'a lahum. Kullama setiap kali. Ini dhorof ya. Di setiap kali. Adha'a menerangi lahum kepada mereka. Masyau fihi. Masyau itu dari kata masya yamshi yang artinya berjalan gitu. Masyau berjalan mereka orang-orang munafik fihi di dalam cahaya yang disebabkan oleh munculnya kilat. Ini sifat orang-orang munafik ya. Jadi mereka ketika ada cahaya berjalan gitu.
Wa idza azlama alaihim, dan apabila cahayanya hilang, barku atau kilat kan cuma sebentar, tidak kayak lampu yang terus-menerus atau kayak matahari gitu yang terus-menerus tidak terjeda gitu. Al-barku itu datangnya sekali-kali aja. Maksudnya bukan sekali-kali. Waktunya itu pendek gitu. Cahayanya itu sebentar. Nanti muncul lagi gitu. Nah, setiap kali al-barku itu muncul atau kilat itu muncul, orang-orang munafik itu bisa jalan. Tapi ketika barkunya itu tidak muncul dan kegelapan yang kemudian meninggalkan kegelapan gitu, maka mereka diam, berhenti berjalan. Waqafu, berhenti. Makanya ada bahasa waqaf ya. Ada waqaf, ada wasol. Kalau kita belajar tajwid, kalau wasol itu dari kata wasola, yasilu, silatan, wawaslan. Wasola artinya apa? Menyambung. Kalau waqafa, yakifu, artinya berhenti. Maka kalau ada waqaf itu harus berhenti. Nah, ini juga sama. Orang-orang munafik itu ketika azlama alaihim, ketika gelap, mereka komu. Komu itu sebenarnya artinya berdiri ya, berdiri. Makanya kan ada bahasa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Wa idza qamu wa idza apa? Wa idza qamu kusala. Qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk salat, orang-orang munafik itu qamu kusala. Mereka berdiri dalam keadaan malas. Arti yang sebenarnya dari kata qamu itu adalah berdiri. Jadi ketika ada cahaya mereka berjalan, ketika cahayanya tidak ada mereka berdiri. Dalam arti berdiri di sini adalah waqafu, berhenti berjalan. Nah, ini adalah tamsil, perumpamaan bagi keadaan orang-orang munafik yang mana mereka itu ini tamsilun li'iz'aji ma fil Quran. Perumpamaan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang membuat hati mereka orang-orang munafik itu cemas. Apa ayat-ayat yang membuat mereka orang-orang munafik itu merasa cemas? Yaitu hujah-hujah tadi nanti di depan. Nah, ini sekali lagi ini adalah sebuah tamsil terhadap bagaimana orang-orang munafik ini, keadaannya. Bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran. Li'iz'aji ma fil Quran minal hujaji qulubahum. Ini adalah tamsil terhadap sikap mereka yang cemas terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Berupa apa? Hujah-hujah. Hujah-hujah itu mencemaskan mereka. Gitu. Atau argumentasi-argumentasi itu membuat mereka menjadi cemas karena akan mematahkan segala dalih-dalih yang mereka keluarkan. Gitu. Seperti misalnya ketika mereka mengatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lam. Seperti yang sudah lalu ya. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah gitu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, seperti mereka orang-orang mukmin ya, sahabat-sahabat Nabi itu telah beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami ini akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman? Mereka kan jawabnya begitu. Itu sebuah dalih. Anu'minu kama amanas sufaha. Nah, itu kemudian Allah kan
mematahkan dalihnya gitu.